Halo, welcome back di channel AK Ponsel. Kali ini aku bawa handphone dari Xiaomi yang dulu udah pernah mau aku review, tapi udah aku upload di itu ya, di short, tapi keburu HP-nya laku. Dan ini aku dapat lagi nih, Xiaomi 11T Pro. Ini varian RAM 12, internal 256GB. Kita lihat dulu desainnya. Ini kaca polikarbonat ini ya. Terus untuk kameranya, kamera utama 108 megapiksel, keren banget. Handphoneku aja Xiaomi 12 itu cuma 50, ini udah 108 megapiksel. Terus 8 megapiksel kamera ultrawide dan 5 megapiksel kamera telefoto. Untuk flashnya ada di bagian sini. Dan untuk kamera depan dia dilengkapi dengan 16 megapiksel. Ini iya, kelihatan ya. Ini juga udah bagus banget. Oke, untuk desainnya kita lihat di samping sini ada tombol on off, tombol volume. Di bawah slot, ini slot SIM card ya. Kayaknya micro SD udah nggak ada di sini. Ini speaker, ini USB Type C. Dan di bagian kiri dia nggak ada apa-apa ya. Di atas ada tulisan Sound by Harman Kardon. Ini infrared atau speaker? Infrared, ini speaker dan ini mikrofon. Atau kebalik ya mungkin ya. Oke, lanjut kita lihat kameranya. Oh iya, untuk chipsetnya sendiri dia pakai Snapdragon 888, tapi entah kenapa banyak yang bilang kalau ini Snapdragon 888 tapi kurang garang gitu. Banyak yang bilang di review-review mereka kayak gitu. Aku juga menurutku oke-oke aja sih buat game ya. Oke, langsung kita masuk ke kamera. Oke, di sini kita langsung masuk ke mode foto ya. Tapi kita urutkan dari sebelah paling kiri. Di sini ada mode Pro, ini yang bisa kita atur sendiri manual. Di atas ada pengaturan flash. Ini apa ini ya? Rata-rata bingkai, pengukuran tempat pembebanan di tengah. Oh, itu apa? Di fokusnya ya mungkin ya. Terus di sini ada pengaturan seperti ini. Saturasi, kontras, ketajaman. Terus ini 108 megapikselnya. Ini untuk menghidupkan dan mematikan 108 megapikselnya. Di sini ini adalah filter ya. Terus sini ada setting banyak ya. Ini ada rasio aspek. Terus ini setelan, ini mode raw, garis bantu, puncak fokus, verifikasi pencahayaan, dan ini beruntun dengan timer. Nah, kalau yang ini timer ya. Terus kalau di bawah ini pengaturan kayak kamera manual ya, kamera DSLR itu ya. White balance, pengaturan F-nya, shutter speed, ISO, dan lain-lain. Oke, next di sini mode dokumen, ini buat nge-scan dokumen. Di sini ada mode video. Mode video itu bisa pakai lensa 0,6, lensa 1 kali, 2 kali optikal ya, zoomnya ya. Untuk di atas pengaturan flash, HDR, ini stabilisasi, video stabil. Nah, untuk stabilisasi ini dia resolusinya ngelok di 1080p 30 fps. Nanti ya, resolusi kita bahas nanti. Di sini filter. Ya, pilihan filternya lumayan banyak ya. Oke, masuk ke opsi yang ini. Ini pengaturan resolusi dan fps. Kalau 720p nggak bisa 60. 1080p bisa 30 dan 60, 4K bisa 30 dan 60, 8K ini cuma 30 fps. Sini setelan, bingkai film, garis bantu, super makro. Super makro ini ngelok di maksimal di 1080p 30 fps ya. Oke, lacak objek bergerak, zoom audio. Oh, ini buat nge-zoom audionya, jadi audionya jadi lebih jelas. Kamera. Oke. Kamera depan, kita lihat kamera depannya. Di sini opsinya cuma HDR sama filter ya. Untuk ininya pengaturannya mentok di 1080p 60 fps, dan ini ada fitur suara dari depan. Nanti kita cobain juga.
Ini yang lainnya cuman bingkai gini. Nah ini bingkai. Jadi ada item-itemnya ini, kotak ini lihat. Sorry. Oke ya. Lanjut kita ke mode foto. Di mode foto opsi di atas ada pengaturan flash, HDR, AI, Google Lens, dan di opsinya di sebelah sini rasio aspek, timer, setting, bingkai film, garis bantu, super makro, tilt shift beruntun dengan timer. Dia bisa 0,6 1 kali dan 2 kali. Dan oh iya, tadi di shortku ya, aku nyobain zoomnya. Aku lihat ada yang nyobain zoomnya sampai 10 kali. Emang keren sih. Coba kita foto, cekrek. Tuh sejelas ini. Ya pecah sih karena dia zoomnya digital, tapi tetap keren. Oke, di bawah cuman ada opsi ini ya, sama nah ini filter juga tercantik. Tidak penting. Kamera depan, di atas ada ini ya, flash, HDR ini bisa otomatis, AI, dan di atas opsinya sama ya, cuman bedanya ada rana telapak tangan tuh buat kalau kita selfie terus kita gini yang foto. Coba rana telapak tangan aktif. Tuh dia langsung. Oke. Lanjut mode potret. Mode potret ini di atas cuma ada AI dan setting ya, rasio aspek, timer, setelan, bingkai film, garis bantu, cuma itu aja. Tapi di sini ada bisa ngatur ininya, blurnya. Tapi nanti biasanya kalau Xiaomi itu setelah fotonya jadi itu masih bisa diatur blurnya. Fokus. Oke. Untuk kamera depan mode potret sama ya di bagian bawah. Oh ini sama ini pencahayaannya ya. Untuk kamera depan sama atas sama ini juga sama, cuman beda ada di rana telapak tangan aja kalau kamera depan ya. Untuk mode malam bisa pakai 0,6, bisa 1 kali 2 kali. Untuk opsi di atas kosong ya. Kalau di sini cuman ada rasio layar, garis bantu, bingkai film, setelan. Untuk mode malam kamera depan di sini filter doang, di atas kosong cuman flash. Di sini sama ya. Nah, mode lainnya ini lumayan banyak. Ada mode 108 megapiksel, video pendek, panorama, vlog, gerak lambat. Nah, inilah pokoknya lah ya. Oke. Udah semua, langsung aja kita cobain kameranya. Rekaman video malam hari 1080p 30 fps, video stabil off. Malam hari seperti biasa di teras kita, lampunya ada di atas ini. Sana nggak ada lampu, kita jalan ke sana.
satu tangan. Kita jalan ke yang terang lagi. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. 1080p 30 fps malam hari, video stabil on. Perbedaannya sama yang tadi apa? Silahkan komen. Apakah lebih stabil atau sama aja, atau ada jitter-jitternya? Atau lebih ngezoom ya menurutku ya. Coba agak cepat. Oh, jitter kelihatan kayak geter-geter gitu. Oke, next ya. 1080p 60 fps malam hari. Sudah pasti lebih gelap karena fps lebih besar. Gelap sekali, gelap pol gulita, gelap gulita. Di bawah nggak kelihatan apa-apa. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Perekaman 4K 30 fps malam hari, Xiaomi 11T Pro. Coba fokusnya. Set. 30 fps yang jelas lebih terang. Jalan lagi. Oke, next ya. Perekaman 4K 60 fps malam hari, dan ini masih belum resolusi maksimal ya. Masih ada satu resolusi lagi di atas ini. Jadi kita langsung next aja ya. Oke, ini dia resolusi maksimal dari Xiaomi 11T Pro. 8K 8K gimana bacanya itu? 8K 8K 30 fps. Ini aku tetap satu tangan ya. Tanganku di sini. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya teman-teman. Kamera selfie atau kamera depan 1080p 30 fps. Untuk kamera depan ini ada 3 resolusi ya. 720p 30 fps, terus 1080p 30 fps, dan 1080p 60 fps. Dan ini ada fitur suara dari depan. Jadi yang ini fitur suara dari depannya aku nyalain. Jadi dia memfilter suara yang masuk cuman dari depan. Nanti yang video selanjutnya yang setelah ini aku akan coba matiin. Nanti kalian rasain perbedaannya gimana ya. Oke, next aja ya. 1080p 60 fps, ini resolusi maksimal dari kamera depannya. Dan ini fitur suara dari depannya aku matiin.
Dan nanti mungkin yang siang hari aku cobain yang fitur suara dari depannya yang 1080p 60 fps yang aku nyalain. Soalnya nanti kan juga biasanya aku bikin kesimpulan ya lebih jelas mungkin ya. Oke, next kita cobain video siang hari ya. Perekaman kamera utama 1080p 30 fps. Stabilisasi off ya. Warnanya aku suka. Kita coba jalan. Langit, backlight. Oke ya. Next. 1080p 30 fps. Fitur stabilizer on. Jadi untuk stabilizer ini dia sepertinya ngelock di 1080p 30 fps. Untuk fokusnya cepet ya dia ya. Kita coba jalan. Satu tangan. Bagus sih. Next ya. 1080p 60 fps. Kita coba jalan. Oke. 4K 30 fps. Oh iya, gimana suaranya? Apakah jelas? Ini ya sekitar jaraknya dari wajahku, HP-nya ya 1 jengkal lebih lah ya. Warnanya oke banget ya. Biru-biru langitnya itu masih jelas. Kita coba fokusin. Oke, next. 4K 60 fps. Menurutku ini yang paling bagus 4K 60 fps, karena kalau habis ini kan masih ada yang 8K ya. Tapi 8K itu cuman mentok di 30 fps. Coba iseng. Keren. Bagus ya. Gimana menurut kalian? Tertarik? Silahkan komen. Oh iya, ini masih ada satu lagi fitur video yang pengen aku coba. Ini adalah fitur video HDR. Dan ini kita pakai di 4K 30 fps. Untuk video HDR ini dia cuman bisa di 30 fps dan mentok di 4K. Jadi di resolusi bawahnya 4K bisa semua, tapi harus 30 fps. 60 fps nggak bisa. Apa bedanya ya sama yang tadi? Bakal lebih jelas
nanti aku kasih di setelah yang 4K 30 fps ya, biar kalian bisa membandingkan. Oke, next. Ini resolusi 8K ya, 8K, gimana bacanya itu susah. 30 fps. Tapi untuk 8K-nya ini ada tulisannya AI. Jadi kemungkinan ini 8K yang diproses dengan AI. Bukan real 8K gitu ya. Bagus sih. Oke, next. 1080p 30 fps kamera selfie. Ini kita lihat backlightnya gimana. Langitnya putih, lagi-lagi kayak isekai, tapi ini dia ada fitur video HDR. Di sini kita cobain juga. Panas banget ini ya, keringatan aku. Oke, next ya. 1080p 30 fps fitur video HDR. Apa bedanya dari yang tadi sebelum ini? Oh ya, ini jadi lebih terang sih. Belakangnya juga, oh, awannya kelihatan. Ya. Oke sih, backlightnya bisa dihandle dengan baik. Tapi kalau aku fokusin ke muka jadi gelap. Kalau aku fokusin ke awan tambah gelap. Nggak tahu gimana ini. Coba kita terangin. Oh ya, intinya dia ya kayak foto HDR itu. Bagus sih, bagus. Nggak banyak handphone yang ada fitur HDR video kayak gini. Oke, next. Resolusi maksimal dari kamera depan Xiaomi 11T Pro itu resolusi 1080p 60 fps. Dan ini aku pakai fitur suara dari depan. Jadi harusnya lebih jelas ya suaranya. Tapi memang kemarin yang malam kan udah aku tag, itu kerasa lebih jelas. Dan ini harusnya juga lebih jelas. Nanti kalian bandingin aja sama yang video sebelumnya ini. Yang berapa? Berarti 1080p 30 fps tadi ya. Oke, setelah ini kita langsung ke kesimpulan. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Menurutku handphone ini, Xiaomi 11T Pro ini keren sih. Untuk harga second handphone ini di harga 3 juta tapi di bawah 4 juta. Jadi 3 juta gede ya, 3.800.000. Ini udah keren banget dengan fitur kamera yang 108 megapiksel, terus untuk videonya dia sampai 8K, dan juga ada fitur audio dari depan, terus zoom audio gitu-gitu. Ini udah oke banget. Dan juga ada fitur video HDR, itu aku juga suka. Bentar. Oke, lanjut. Tadi sampai mana ya? Oh iya, fitur video HDR itu oke banget menurutku. Nggak banyak handphone yang punya fitur video HDR itu ya. Ya walaupun biasa kayak apa ya namanya, warnanya tetap kurang, tapi udah bisa menghandle HDR dengan cukup baik. Jadi di belakang kita gitu langitnya itu masih kelihatan, nggak cuman putih kayak isekai gitu. Terus untuk chipsetnya sendiri, dia chipsetnya yang katanya kebanyakan orang itu Snapdragon 888 tapi kurang gahar, menurutku udah cukup banget sih. Nggak kayak yang dibilang orang-orang sih. Aku dulu pernah waktu pertama megang ini kan, aku cobain main Genshin, lancar-lancar aja.
asal jangan dipaksa ya. Kalau dipaksa sebenarnya bisa, tapi kasihan handphonenya jadi panas. Dan untuk suaranya ya, ini udah oke banget karena nih lihat nih, Harman Kardon tahu sendiri kualitas dari Harman Kardon kayak gimana ya kan. Dan untuk pengecasannya itu juga, aduh nggak aku bawa, adaptornya tuh segede powerbank lah, lebay. Itu dia karena dia pengecasannya 120 watt. Handphoneku ini aja yang aku pakai sekarang ini, seri flagship, di atasnya ini Xiaomi juga, itu cuma 67. Ini 120 watt bos, single dong. Oke, jadi menurutku overall ini worth it banget untuk dibeli handphone ini karena fitur-fiturnya dan harganya yang terjangkau menurutku. Tapi kalau terjangkau atau enggak ya tergantung preferensi kalian masing-masing. Budgetnya berapa disesuaikan aja. Kalau memang budgetnya di bawah itu ya cari handphone yang sesuai kebutuhan aja lah ya. Oke, segitu dulu. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf banget, ini yang 108 megapikselnya aku taruh di belakang karena ada kesalahan teknis dalam pengeditan. Terima kasih.